Buya Hamka pernah menyampaikan begini, Al-Badui imadul Islam fil Arab. Badui itu adalah tonggak umat Islam di Arab, kekuatan Islam di Arab. Tetapi kalau di Indonesia, saya ingin menyampaikan Al-Pesantrenu imadul Islam fi Indonesia. Inna fi yadikum amral ummah. Bangsa ini ada di tanganmu. Mundur atau maju, ambruk atau bangkit, ada di tanganmu. Maka persiapkan mulai hari ini dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita memperingati Hari Santri itu kalau menurut kiai saya namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasani bin Ki Haji Nawawi. Beliau ini ketepatan malam ini haulnya. Ayo kita kirim Fatihah. Mumpung saya masih ingat, Annallah yaghfiru dzunubahu wa nawwarallahu dharihahu wa ayyu'ida 'alaina min barakatihi wa asrarihi wa 'ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti kita lanjut dengan pembacaan rotib dan tahlil. Namun sedikit saya jelaskan posisi santri. Menurut beliau Hadratus Syekh, santri itu adalah bisyahidi halihi. Kalau kita lihat dari sisi tingkah lakunya, perilakunya, huwa may ya'tasim bihablillahil matin. Santri itu adalah orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah yang kuat. Wala yamilu yumnatan wala yusratan, dan santri itu teguh pendirian, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Kalau sudah ini aturan Allah, aturan Rasulullah, imshi fi tariqillah, berjalanlah lurus di jalan Allah, wala tubali ahadan, jangan pedulikan siapapun. Fa inna likulli syai' muhibban wa mubghidha, karena semua hal apa saja mesti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka. Dan santri adalah mereka yang berpegang teguh benar dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi'u sunnatar rasulil amin. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, lurus dia punya pandangan. Wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wa hin, sepanjang masa. Inilah sikap daripada santri sebagai sebuah definisi. Tapi kalau santri struktural ya seperti ini, anak-anak di pesantren Al-Muhajirin masuk sebagai santri, daftar sebagai santri, punya nomor induk, ini santri yang aktif secara struktural. Namun kita yang masih hidup dan muslim, kalau menurut kiai saya, yang menjalankan perintah Allah
menjalankan ajaran Rasulullah, kita ini termasuk Peringatan Hari Santri awalnya mau ditetapkan bersamaan dengan 1 Muharram saat itu oleh pemerintah. Tetapi Nahdlatul Ulama tidak menginginkan itu. NU menginginkan bagaimana sekiranya Hari Santri itu ditetapkan bersamaan dengan resolusi jihad yang pernah dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi kalau saya menyebut Kiai Hashim Asy'ari, itu kalimatnya Hadratus Syekh, yakni Syekhul Akbar, Roisul Akbar, pemimpin yang paling besar, paling tinggi di Nahdlatul Ulama saat itu adalah Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari pada waktu itu mengeluarkan resolusi atau perintah untuk berjihad melawan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda dengan sekutunya ingin kembali ke Indonesia, melakukan serangan sepihak, utamanya pada saat itu di Surabaya. Maka saudara-saudara sekalian, para pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu konsultasi, diantaranya mohon petunjuk, diantaranya Bung Tomo mohon petunjuk kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari bagaimana sekiranya umat Islam bahkan warga negara Indonesia melawan bersama-sama terhadap kedatangan Belanda saat itu. Ditanyakan Hadratus Syekh, bagaimana hukumnya mempertahankan negara Indonesia? Beliau menjawab apa? Sebelum beliau menjawab, beliau istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diberi petunjuk dan beliau sambil mengeluarkan surat perintah kepada seluruh umat Islam, yang perintah itu kemudian dikenal dengan resolusi jihad, kepada seluruh umat Islam yang ada di titik Surabaya, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, jarak 80 km, disebut dengan Masafatul Qasri. Kira-kira sudah bisa menjalankan qasar. Maka ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, fardu ain hukumnya melawan pemerintah Belanda saat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kemudian arek-arek Surabaya menjadi kalap dan berani, dipimpin oleh Bung Tomo, berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang namanya Belanda kalang kabut. Orang bertanya-tanya, dari mana semangat itu? Siapa yang mendorong itu? Jawabannya satu, saat itu banyak tokoh Islam, para ulama, para kiai, diantaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari. Ada juga dari Buntet, itu kiai yang luar biasa, itu sakti. Itu bersama-sama berjuang di Surabaya. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, pertempuran begitu berkecamuk, luar biasa perlawanan arek-arek Surabaya dan sekitarnya, sampai-sampai Jenderal Malabi yang memimpin peperangan itu tewas di tangan santri namanya Harun. Namanya Harun, santri dia. Maka saudara-saudara sekalian, peristiwa itu bersamaan dengan tanggal 22 Oktober. Maka kemudian Nahdlatul Ulama mohon kepada pemerintah agar menetapkan tanggal 22 Oktober untuk dijadikan sebagai Hari Santri.
Dan alhamdulillah Presiden Jokowi menerima. Semua ormas Islam menerima, kecuali yang nggak menerima saat itu Muhammadiyah. Muhammadiyah menolak karena takut ada diskriminasi. Tapi NU menjawab, nggak mungkinlah hari santri masa yang lain iri. Biasanya di Indonesia ada hari ibu, bapak-bapak yang nggak ngiri nggak? Hari ibu, bapak-bapak nggak ngiri. Hari buruh, para petani yang nggak ngiri. Akhirnya ditetapkan, dan anehnya, Kiai Taufik, anehnya surat itu tertulis nomor surat yang dikeluarkan nomor 9. Ini bukan ketepatan, sudah bersamaan dengan isyarah. Kenapa Sekretariat Presiden menetapkan bahwasannya nomornya nomor 9? Maka ini hadiah luar biasa kepada para santri yang selama ini terus terang saja, selama Orde Baru tidak ada ceritanya santri tampil di kepermukaan, khususnya di pemerintahan. Kalau sekarang boleh cerita, mulai presiden Gus Dur pernah jadi presiden, sekarang Kiai Ma'ruf Amin santri jadi presiden, gubernur gubernur dari santri banyak, Ibu Khofifah dari Jawa Timur santri, ketua muslimat, wali kota banyaklah, banyak. Kalau dulu nggak ada cerita santri itu madesu. Halo? Santri dibilang madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Nggak ada harapan. Kalau punya mantunya santri, santri mau apa besok? Mau jadi apa? Makan apa? Kerja apa? Tapi sekarang saudara-saudara sekalian, semua pada bangga kita santri. Malah sekarang banyak yang orang asalnya nggak kenal salam istilah di dalam NU. Kalau di NU itu kalau mau selesai ceramah atau pidato atau sambutan, itu semuanya ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nah, gitu. Itu ciri NU itu. Sekarang pada ngaku. Kalau ada wali kota, apalagi kalau sudah mau pilkada, wallahul muwaffiq. Nah, tidak apa-apa. Itu artinya apa? Mengakui terhadap eksistensi santri di Indonesia. Maka saudara-saudara sekalian, saya kalau orang NU membanggakan santri, NU membanggakan pesantren, wajar. Karena saya berbasis pesantren, saya berbasis NU. Tapi yang mengatakan bahwasannya pesantren adalah tulang punggung dan tonggak daripada perjuangan umat Islam di Indonesia bukan orang NU, tapi justru ketua Muhammadiyah. Siapa? Buya Hamka, yang pernah jadi ketua MUI lama. Buya Hamka pernah menyampaikan begini, Al-Badui imadul Islam fil Arab. Badui itu adalah tonggak umat Islam di Arab, kekuatan Islam di Arab. Tetapi kalau di Indonesia, saya ingin menyampaikan al-pesantrenu imadul Islam fi Indonesia. Tepuk tangan. Padahal nggak ngerti. Tapi kalau ngerti tepuk tangan lagi nanti. Al-pesantrenu, pesantren itu imadul Islam, kekuatan Islam, tonggak kekuatan Islam di Indonesia. Tepuk tangan lagi. Kalau ini ngerti, kalau ini. Kalau tadi nggak ngerti maksud. Subhanallah. Maka saudara-saudara sekalian, mari
Dengan peringatan Hari Santri ini, kita jangan hanya berslogan, kita hanya peringatan, tetapi ayo esensinya kita isi ke depan. Tantangan santri di masa depan beda dengan tantangan santri zaman kita yang tua-tua ini. Kalau anak-anak ini adalah generasi milenial, kalau Bapak Kiai Taufik dan sahabat-sahabatnya adalah generasi kolonial. Ya. Ini beda tantangannya. Halo. Ini sekarang luar biasa. Kalau dulu mohon maaf ya, hiburan dulu itu paling jauh ya di zaman Bung Karno hanya radio. Radio pun sekampung mungkin cuma satu. Di zaman saya orang yang punya video itu Pak, video kaset itu sekampung cuma satu. Saya juga ikut nonton waktu itu masih anak-anak. Sekampung itu di Jawa satu. Yang punya TV, TV-nya pun itu gede begini kotak, hitam putih lagi. Nontonnya si Unyil. Tidak begitu banyak tantangan, tidak begitu banyak godaan. Sekarang anak-anak santri mungkin di pesantren dibatasi sama Ustadz Sobri, nggak boleh pegang HP, nggak boleh nonton ini, fokus kepada belajar, fokus kepada zikir, dan seterusnya aturan-aturan pesantren. Tetapi kenyataannya hari ini kita berhadapan dengan makhluk bermata satu yang bernama HP. Kalau HP saya bukan mata satu, matanya 3. Kalau anak-anak ngerti guys, kalau anak-anak ngerti, kalau Kiai Taufik nggak tahu, ya paling harganya cuma 700.000. Kalau anak-anak tahu ini HP apa? Oke ya. Ada yang bilang HP-nya Anta Samsung katanya. HP Anta Samsung. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah ya Rabbi, ini subhanallah. Mulai dari halal dan haram ada di sini. Mulai dari Quran sampai gambar yang nggak benar ada di sini. Kalau nerima uang mau 1 juta, 100 juta, 1 miliar lewat sini. Mau menangis lewat ini, mau tertawa lewat ini. Tantangannya di sini. Untung sampean mondok, ngerti sampean? Untung anak-anak ini mondok. Coba nggak mondok, hari-harinya. Betul lah, betul. Betul katanya. Ini tantangan ini. Kalau dulu saya mengatakan tantangan umat Islam di zaman globalisasi. Sekarang tantangan umat Islam di zaman HP macam begini lebih mengerikan, saudara. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, kita bisa rusak oleh sebab ini. Udahlah, gak usah diceritakan. Ibu-ibu, mohon maaf, banyak angka perceraian tinggi oleh sebab main HP. Kalau di depan suaminya nggak pernah dandan, bau bawang. Tapi kalau di Facebook masih diedit lagi, pakai Photoshop, asalnya jerawatan hilang jerawatnya. Diposting, posting di Instagram, posting di Facebook, posting di Twitter, apalagi WhatsApp juga diposting jadi status. Cantik luar biasa. Banyak codot.
ngasih jempol, langsung kelepek-kelepek. Allah ya Rabbi. Padahal cuma dibilang Mbak cantik, Ibu cakep, dikasih jempol, udah kelepek-kelepek. Suaminya yang kasih makan, yang kasih nafkah, dilupain. Ketahuan sampean. Emang iya katanya. Allah. Kiai apa dosa Pak Kiai? Ya dosa lah. Apalagi sambil joget-joget begini. Awas, jangan direkam. Joget TikTok. Aduh, la ilaha illallah. Yang TikTokan kemarin ada yang ketabrak kereta, mati orangnya. Tapi TikToknya jalan terus begini. Apa nggak menjadi dosa jariah? Halo? Dosa jari? Bukan amal jariah, tapi dosa jariah. Orangnya mati, dosanya gentaya. Na'udzubil. Ih, sampai kapan? Nggak selesai itu. Kan itu hati-hati. Jangan berbuat jahat lewat HP. Jangan ngata-ngatain orang lewat HP. Jangan ghibah membicarakan orang lewat HP. Jangan buka aib orang lewat HP. Dulu waktu kecil saya, Dek, dengerin. Dulu saya waktu kecil membaca surat ini, Pak Ustadz. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kiai saya mengartikan begini, al-yauma, di saat itu, di hari itu, nakhtimu, aku kunci, ala afwahihim, mulutnya dikunci. Di hadapan Allah besok di akhirat, mulut kita dikunci, dilem. Yang ngomong apa? Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong itu tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi kakinya. Bima kanu yaksibun, menyaksikan apa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Waktu itu saya bertanya-tanya waktu kecil, emang ada ya tangan bisa ngomong? Emang ada? Waktu kecil. Ternyata sekarang sudah ketahuan. Jangan nunggu di akhirat. Yang bisa ngomong hari ini, mungkin ibu melihat saya saat ini, tapi tangannya sambil otak-atik. Tuh, Kiai Misbah lagi ceramah. Ya kalau ngomongin yang baik-baik, tapi kalau ngomongin yang jelek. Maka dalam hal ini, melakukan kejahatan lewat HP, membicarakan kejelekan orang lewat WA, apalagi disebar di grup, di sosial media, dosanya lebih besar daripada sekedar kita ngomong biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan lebih repot minta maaf. Lebih repot minta maaf. Kalau kita bikin fitnah, kemudian diupload, diunggah, menjadi video, menjadi tulisan, menjadi gambar, memfitnah seseorang, menjelek-jelekan seseorang. Na'udzubil. Ada seorang kiai didatengin, Kiai saya minta maaf. Ada apa? Saya telah memfitnah Kiai. Fitnah bagaimana? Saya tulis Kiai nyolong. Kemudian saya share di grup-grup. Minta maaf Kiai. Kiai itu menjawab, iya saya maafkan. Iya saya maafkan. Cuma tolong ambil kemoceng itu. Tahu kemoceng? Kemoceng begini-begini tuh. Tolong ambil kemoceng. Iya Kiai.
Setelah diambil, dibawa. Kamu sekarang pergi ke pasar, tolong kemoceng itu dicabut satu-satu ya bulunya, ya. Lempar sampai ke pasar, lempar sampai ke pasar. Sesampai di pasar, terus petunjuknya Kiai, tolong nanti kemoceng itu bulu-bulunya itu ambil lagi ya nak ya. Baik. Dilakukan sama dia. Dia pergi ke pasar, dia cabutin bulu kemoceng 1, 2, 3. Setelah kembali, dia cari kembali namanya bulu-bulu itu, dikumpulin. Ya dia dapat sih. Sampai di depan Kiai, mana bulu-bulu yang sudah kamu sebarkan dan kamu sudah ambil kembali? Ini Kiai. Loh, kemocengnya kan tadi banyak. Kenapa kamu dapat bulu sedikit? Yang saya bisa ambil ya sedikit Pak Kiai. Apa jawaban Kiai? Inilah yang saya ingin sampaikan. Saya memaafkan, kamu telah memfitnah saya. Tetapi omonganmu sudah kemana-mana. Dan kamu tidak bisa memungut omonganmu itu di hadapan orang-orang. Apalagi kamu sampai sebar-sebar di sosial media. Nah, sekarang Kiai, kalau Kiai upload atau Kiai unggah berita, tulisan, fitnah, berita nggak jelas, yang nerima itu bukan hanya orang antabua, orang atambua, bukan hanya orang atambua yang nerima, bisa nembus ke Amerika, bukan hanya Jakarta, ke seluruh dunia bisa nangkap suara kita, bisa nangkap berita kita. Iya kalau berita baik, kalau berita jelek. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Kiai, apa HP saya dibuang saja? Oh jangan dibuang, kalau bisa kasih saya aja. Yang saya maksudkan, ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini HP, jadikan alat untuk kita berdakwah, jadikan alat kita untuk melakukan kebaikan. Sekarang ini Dek, di luaran, Ibu tadi ada yang nanya di tempat ini, Kiai, bagaimana Kiai cara menentukan berita itu benar, bahkan ajarannya benar, informasinya benar, dari ajaran yang benar, misalnya dari Nahdlatul Ulama, bagaimana caranya? Karena beliau tahu, ibu-ibu tahu. Sekarang yang namanya konten-konten keagamaan itu bukan dikuasai santri, tapi dikuasai orang yang mengaku Islam tapi tidak mengerti Islam. Coba ditulis Kiai, hukum tahlil. Yang keluar pertama, tahlil itu bid'ah. Hukum maulid, pertama kali yang muncul maulidan bid'ah, sesat, masuk neraka. Maka saran saya, ayo kita manfaatkan. Kita tidak mungkin menyetop konten-konten mereka. Mereka bikin TikTok, mereka bikin film, mereka bikin informasi, mereka bikin ceramah ala mereka. Tidak bisa kita gunting, nggak bisa. Karena setelah saya tanya kepada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI tidak punya wewenang dan hak untuk melarang adanya YouTube, adanya Facebook, adanya Twitter, adanya Instagram. Tidak bisa melarang karena bukan ranah mereka. Mereka hanya bisa meneliti, oh ini TV One, ini Kompas TV, ini MCTV, ini SCTV, ini Indosiar. Bisa TV-TV itu dipantau oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, termasuk radio-radio yang resmi. Tapi sosial media tidak bisa. Orang hanya modal sorban assalamualaikum ditulis Gus, padahal ilmunya nggak ada. Anehnya lagi, dan saya sedih ketika orang yang tidak punya ilmu bisa berbicara sebebas-bebasnya, semau-maunya lewat sosial media. Mengapa para santri diam, tidak membuat konten yang banyak? Mereka bikin konten, silakan, urusan mereka. Tapi para santri ke depan, ayo isi konten-konten itu dengan konten kita, dengan media kita, dengan dakwah kita. Tenggelam mereka, kelelep. Ini diantaranya. Dan selanjutnya, ayo setelah kita ngaji kepada Ustadz Sobri, ada di pesantren ini, ilmu sudah punya, ilmu tauhid sudah kuat, ilmu fikih sudah kuat, ilmu
akhlak sudah kuat, tafsirnya sudah bagus, dan seterusnya lah. Maka kemudian ayo kita dakwakan. Ya. Lewat apa Pak Kiai? Jangan nunggu jadi kiai pesantren, kelamaan ini. Punya begini repot. Sekarang kalau mau menjadi kiai ulama yang cepat, cukup beli kamera atau HP yang bagus, pakai mic nih. Kemudian ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sendirian di kamar. Kalau ingin terkenal tulis Gus. Yang penting bukan Gusti Allah. Ya. Gus Dani, terserah. Nggak ada yang ngelarang. Nggak mungkin Ustadz Sobri, nggak boleh, nggak mungkin. Kalau kamu pulang di rumahnya masing-masing kreatif. Jangan sampai konten-konten itu di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, jangan sampai diisi orang luar, tapi hendaknya diisi oleh para santri. Diisi sholawatan, diisi ceramah, diisi baca Quran, apapun yang kamu mampu isi. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah kita. Amin. Ya Rabbal. Ya, sekelas saya, sekelas Kiai Taufik, ya wa ala alihi wa sahbihi, beliau termasuk kiai yang sepuh-sepuh ini, mungkin ya tidak begitu akrab lah dengan teknologi ini. Sebagian saja yang akrab. Tetapi anak-anak ini adalah masa depan kita. Ini calon-calon menteri, amin. Calon-calon kiai, amin. Calon-calon dokter, amin. Ada bupati, amin. Jadi presiden, amin. Pokoknya jadi orang yang bermanfaat. Saya kasih semangat Pak Kiai. Pak Kiai nggak usah dengerin ceramah saya cukup kasih semangat kepada anak-anak. Inna fi yadikum amrul ummah. Bangsa ini ada di tanganmu. Mundur atau maju, ambruk atau bangkit, ada di tanganmu. Maka persiapkan mulai hari ini dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Ngaji yang rajin. Kalau orang sudah punya ilmu, dia akan punya keinginan. Kalau orang sudah punya keinginan, dia akan punya kekuatan. Orang punya kudrat, kekuatan, kekuasaan karena dia punya iradat, dia punya keinginan. Dan orang punya keinginan karena dia punya ilmu pengetahuan. Karena itu orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat Hari Santri. Mudah-mudahan anak-anak santri yang ada di sini bisa mewarnai bangsa dan negara ini dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Ini ada tempat ini oleh sebab ada almarhum Ki Haji Kamali. Iya. Sampean anak-anakku semuanya jangan lupa kirim Fatihah kepada beliau. Karena setiap apa yang kita lakukan kita bisa teduh, tidak panas di tempat ini oleh sebab amal jariah beliau. Mari kita tambah dengan pembacaan Fatihah. Annallahu yaghfiru dzunubahu. Semoga Allah mengampuni dosanya, wa nawwarallahu darihahu, dan Allah melapangkan di dalam kuburnya. Wa ayyu'idha alaina min barakati asrari wa ulumi fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita membaca Al-Fatihah. Dengan niatan, ya Allah, dengan barokah Al-Fatihah, kabulkan hajat kami, yang sakit sembuhkan ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak dan barokah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Berikan kepada kami kesehatan lahir dan batin ya Allah. Selamatkan diri kami, keluarga kami, dan bangsa ini dari segala mara bahaya dan bencana. Jauhkan dari Covid ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan iman, Islam, dan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama ikutin bacaan Rotibul Haddad. Tadi saya terinspirasi oleh bacaan Ustadz Sobri ya. Beliau mengatakan, "Yai, di sini saya perkuat dengan rotib, Yai." Rotib itu istiqomah. Tahu rotib ya? Setiap hari apa dibaca? Setiap hari. Jam berapa dibaca? Jam 5 sore. Itu istiqomahkan ya. Kalau ada rumah, ada tempat majelis taklim, ada pesantren, ada kampung, dibacain Rotibul Haddad, insya Allah akan membawa aura kesejukan kepada diri, kepada keluarga, dan kepada lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.
Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzam, wa radiyallahu ta'ala an ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa azwaji tahirati ummatil mu'minin wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.